pagi yang cerah ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena sekarang ini musimnya hujan. Jadi dapat sekali batuk dan flu menyerang. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu tentang laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan nanti kita akan membahas proyek yang sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Jadi untuk hari ini sudah dipersiapkan semua ya, bukunya, alat tulis, kemudian ada penggaris, ada kalkulator dan lain sebagainya, sudah ada semua. Pakaiannya juga sudah rapi semua. Sebelum kita masuk ke laporan keuangan, mari kita ingat-ingat dulu bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sebelum kita sampai ke laporan keuangan, apakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu di awal periode? Apakah ketika kita mau membuat laporan keuangan itu langsung ada data neraca saldo? Itu kan tidak mungkin. Jadi di awal itu harus ada yang namanya bukti transaksi. Kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa hari-hari tentang laporan keuangan. Kalau kalian kan sering belajar laporan keuangan itu kan berdasarkan apa yang kalian baca di buku, apa yang kalian baca di internet, apa yang kalian lihat lewat YouTube. Kemudian kira-kira membuat laporan keuangan sendiri itu berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kalian setiap hari. Meskipun kalian belum bekerja, tetapi ada mungkin salah satu dua yang meskipun masih sekolah tetapi terhadap punya kerjaan sampingan ketika pulang sekolah pasti ada. Kalau misalnya tidak ada, tetapi kamu tetap punya penghasilannya dari mana? Saku. Makanya kalau misalnya Bruce ini tuh suka heran kalau ada anak yang suka libur sekolah. Padahal kalau kamu libur dapat uang saku ya? Kalau misalnya sekolah kan pasti dapat uang saku. Jadi nanti untuk ketika kalian presentasi, Gurus ini tidak menilai berdasarkan kelompok. Gurus ini menilai berdasarkan sikap kalian di ketika melakukan diskusi kelompok. Apakah aktif ketika mengerjakan laporan keuangan? Apakah aktif ketika kalian berada di perusahaan? Apakah ikut melakukan penelitian di sana? Ataukah hanya sekedar numpang nama saja? Ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita sampai ke materinya, kita tampilkan dulu. Biasanya Nurdin selalu ada kata-kata motivasi. Nah, coba kita dengarkan hari ini. Untuk materinya masih sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang laporan keuangan. Satu-satunya guru yang berani dia harus tahu guru bebas. Tapi kalau dia menanggapi jadi terbatas, coba berdoa. Apa yang dilakukan? Lalu itu membuka sayapnya dan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi alam pandang, semakin sulit dan mendapat tingkat ke atas. Akhirnya, dia menjatuhkan manusia dan si alam bisa bebas kembali. Hal yang sama pun terjadi dalam diri kita. Itu menanyakan semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidup dari segala gangguan, yang menjatuhkan, hinaan, fitnah, hal-hal yang busuknya. Kamu punya pilihan melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendiri. Jadi berhentilah membuang waktu dan kesulitan itu hanya
biar bisa berkonsentrasi. Oke? Oke. Berbeda lagi. Melatih konsentrasi. Kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Ya, kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Kalau Bu Rustini bilang hijau, kalian bilang biru. Merah, orange, hijau, biru. Merah, orange, hijau, biru. Hijau, biru. Hijau, hijau. Oh ya, nggak pas ada lagi pakai ada warnanya, ada sayur-sayurnya. Ya. Iya. Nah kan instruksinya hanya seperti ini. Kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang oranye. Kalau Bu Rustini bilang hijau, kalian bilang biru. Ingat-ingat instruksinya. Ya. Merah, oranye, hijau, biru. Merah, oranye, hijau, biru. Hijau, biru. Hijau, biru. Merah, oranye, oranye, biru. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Masih sama dengan yang minggu kemarin ya. Untuk tujuan pembelajaran karena apa yang kita pelajari juga sama di minggu kemarin, yaitu tentang laporan keuangan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi laporan keuangan perusahaan dagang dengan model pembelajaran PJBL. PJBL itu apa sih? PJBL itu Project Based Learning. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dengan tepat. Dan untuk langkah-langkah yang akan kita capai hari ini, pertama, ketika kalian akan membuat laporan keuangan, apa saja yang akan kalian kumpulkan? Apa yang kalian kumpulkan berdasarkan penelitian yang kalian lakukan di perusahaan sekitar? Saya yakin di setiap kelompok memiliki perusahaan yang berbeda. Jadi apa yang kalian dapat dari sana? Apa yang sebelum kalian buat laporan keuangan? Neraca. Kalian sudah mendapatkan bentuk neraca ini dari perusahaan yang sudah kalian wawancarai. Kemudian berikutnya, mendesain perencanaan produk. Nah, untuk desain perencanaan produk kemarin sudah kita lakukan berdasarkan neraca lajur yang sudah didapat di masing-masing perusahaan. Untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 perusahaan yang sama, yaitu perusahaan UD Ibnu Taimiyah. Kemudian kelompok 3 dan 4 di UD Surya Sejati. Kemudian kelompok 5 dan 6 di UD Mitra Mal. Dari situ kemarin sudah didesain produknya berupa apa sih? Produknya itu berupa laporan keuangan. Jadi PJBL, model dari PJBL itu harus menghasilkan produk atau proyek, yaitu proyeknya berupa laporan keuangan. Selanjutnya, menyusun jadwal pembuatan. Untuk jadwal pembuatan, nanti sudah kita susun bersama beberapa pembuatannya, yaitu kemarin kita mulai di minggu kemarin. Sebelumnya juga sudah dijadwalkan bahwa sebelum kita membahas laporan keuangan, sebelum kita membahas neraca lajurnya, sudah dijadwalkan di masing-masing kelompok bahwa di tanggal sekian, di hari Jumat, di hari Senin, dan di hari Selasa itu kalian sudah melakukan berkunjung di perusahaan yang ada di sekitar, seperti itu ya. Sudah dijadwalkan dan sudah terlaksana dengan baik, dan sekarang tinggal proyeknya yang akan dipresentasikan di masing-masing kelompok. Kemudian tahap berikutnya
dikeluarkan hasil pekerjaannya, hasil proyeknya untuk masing-masing perusahaan yang sudah diwawancarai kemarin. Silakan untuk mempersiapkan diri, kita akan melakukan presentasi di depan. Akan diuji proyeknya apakah laporan keuangan yang sudah kalian buat itu memang sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau belum. Silakan dibuka laporannya, akan mesti dicek di masing-masing kelompok. Yang ini sudah ya, kelompoknya Melani sudah, kelompok 6, kemudian ada kelompok 5, kelompok 4 sudah, sudah semua, sudah oke semua ya. Kita sudah 2 kali pertemuan ini, saya rasa proyeknya sudah siap untuk dievaluasi di depan ya. Nah, kemudian ada di tahap berikutnya sekarang menguji hasil. Nah, saya kira sudah siap semua ya. Proyek yang berupa laporan keuangannya di masing-masing kelompok, ada kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, kelompok 3, 4 dan kelompok 5, 6. Nah, nanti tidak semuanya hanya perwakilan dari satu perusahaan. Maksudnya kalau satu perusahaan kan 2 peneliti, 2 observer lah ya. Nanti salah satu saja yang mempresentasikan di depan. Oke, sudah dipersilakan untuk kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berupa laporan keuangan dari perusahaan Ibnu Taimiyah milik Tuan Hartono yang berada di Jalan Raya Badar nomor 20. Kelompok 1 beranggotakan Malia, Rida, Juli Marita, Mila, Niken Sentia, dan Irfan. Di sini sudah ada laporan laba rugi. Sebelum laporan laba rugi, kita harus mengetahui konsep dari laporan keuangan, yakni penjualan bersih, pembelian bersih, barang siap untuk dijual, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Dari beberapa konsep tersebut, kami sudah menemukan hasilnya di laporan laba rugi Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu penjualan total kita 280.000. Modal 92.495.700. Untuk total kewajiban dan ekuitas 92.775.700. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nama saya Melinda dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa itu beban advertensi dan termasuk dalam biaya apakah biaya advertensi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda. Advertensi sendiri adalah periklanan yang diperlukan untuk memasarkan sebuah produk karena berhubungan dengan usaha perusahaan untuk memikat dan menarik konsumen. Artinya, beban advertensi sama dengan beban iklan. Dan kita tahu bahwa beban operasi ada 2. Dan ada 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan untuk beban advertensi ini termasuk dalam beban penjualan. Oke, saya dari kelompok 2 akan menambahkan sedikit presentasi yang sudah saya buat. Yang termasuk dalam beban penjualan itu beban advertensi dan beban gaji pegawai. Sedangkan beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan gedung termasuk dalam administrasi dan umum. Sekian, untuk hasil laporan laba dan rugi akan dijelaskan lagi dengan Untuk hasilnya bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan kelompok yang hasilnya sudah sama. hasilnya sudah sama? Oke. Berarti sudah sesuai antara kelompok 1 dengan kelompok 2.
silakan di. Sekian pemaparan dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari sini apa tanggapan kalian dari apa yang sudah disampaikan oleh anggota kelompok yang sudah maju ke depan tadi? Untuk kelompok 3, 4, 5, dan 6, apa tanggapan kalian untuk kelompok 1 dan 2? Apakah kira-kira untuk laporan yang sudah dipaparkan tadi sudah sesuai? Ataukah menurut kalian masih ada kejanggalan, kok ini tempatnya di sini? Seperti itu, bagaimana? Sudah bagus sekali ya. Sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Saya kira sudah sesuai dengan SOP. Sudah apa yang sudah disampaikan di depan juga sudah bagus sekali. Oke. Untuk menguji evaluasi hari ini tentang laporan keuangan perusahaan dagang, mari kita coba buka quizis yang linknya sudah harus dibagikan lewat WA. Silakan dibuka. Ya, semua sudah tersambung ke internet ya. Oke. Sekarang terus mulai. Kalau sudah yakin jawabannya langsung jawab saja. Lihat di sini yang dapat skor tertinggi. Yang pertama ada Melani Nanda. Kemudian yang kedua ada Ian Lestari, dan yang ketiga ada Zaini Alwi. Oke, itu meraih skor banyak. Oke, selamat buat 3 menjawab terbaik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, coba kita simpulkan dulu. Oke, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Burus ini menyimpulkan, ada yang ingin mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo silahkan. Kesimpulannya ada laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari yang pertama laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau statement of owner's equity. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yaitu statement of financial position. Yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan laba rugi terdiri dari A. Pendapatan penjualan atau sales revenue. Yang kedua ada harga pokok penjualan, cost of goods sold. Yang ketiga ada beban operasional, operating expense. Yang terakhir ada pendapatan di luar usaha atau other income. Oke, itu kesimpulan dari Ruby. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, silakan Indah. Saya akan menambahkan kesimpulan dari ini. Laporan perubahan ekuitas atau statement of owners equity besarnya tergantung dari besarnya laba atau rugi yang diperoleh. Laporan posisi keuangan harus disusun secara sistematis. Laporan posisi keuangan juga sering disebut dengan neraca, di mana jumlah aset sama dengan liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Laporan arus kas menggambarkan keluar masuknya kas perusahaan dalam periode tertentu. Itu adalah kesimpulan dari yang sudah disampaikan
disampaikan oleh Ulfi dan Indah, sangat bagus sekali ya. Jadi apa sih yang sudah kita dapatkan dari mempelajari laporan keuangan ini? Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama itu adalah income statement yang sudah disampaikan oleh Ulfi tadi. Income statement itu adalah laporan laba rugi. Oke, sebelum Bu Rustini akhiri, Bu Rustini sampaikan terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan jangan lupa Bu Rustini akan mengirimkan link berupa flipbook LKPD yang nantinya bisa kalian kerjakan di rumah untuk pembelajaran di minggu berikutnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga hari